Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Napol. Menanti rehabilitasi Napol Islam. Bekas Napol NII di NTB mengharapkan rehabilitasi. Letjen Hendro Priyono telah merekomendasi, tapi pemerintah memutuskan. Politik itu kerap terasa jahat. Itu dirasakan 108 warga Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat. Gara-gara urusan politik, 28 orang di antara mereka terpaksa mendekam di penjara, 80 lainnya dikenai wajib lapor ke kantor militer setempat. Tuduhan terhadap mereka seperti biasa, seram, subversif. Baru setelah Orde Baru berganti, mereka mempunyai sepercik harapan. Adalah mantan Komandan Korem Garuda Hitam Lampung (kini Letjen AM Hendro Priyono) yang menabur angin segar. Dalam kunjungannya sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahutan ke Bima, akhir Juli 1998, ia menemui mereka. Abdul Ghani Maskur, salah seorang ex-narapidana politik, menyambut girang. Menurut beliau, perkara Bima dan Dompu tak ada kaitannya dengan kasus Anwar Warsidi di Lampung. Kalau ada yang mengaitkan itu rekayasa penguasa, kata Ghani kepada forum. Sebelumnya, Ghani pernah diundang Hendro Priyono ke Jakarta. Ia dipertemukan dengan Kepala Badan Koordinasi Intelijen waktu itu Letjen Puru Mutajib dan Gubernur Lemharnas Letjen Agung Gumelar. Saat itu saya diminta cerita habis-habisan, kata Ghani. Kepada forum, Hendro Priyono pun berujar, saya memang tidak mencari mereka dalam kaitan peristiwa Lampung. Kendati tidak menyatakan bahwa mereka adalah korban rekayasa, ia setuju bila nama mereka direhabilitasi. Bahkan saya sudah mengajukan permohonan kepada Presiden dan meminta bantuan Menteri Kehakiman, ujarnya. Kisah Ghani dan kawan-kawan itu terjadi 9 tahun silam. Kala itu Februari 1989, Kabupaten Bima dan Dompu gempar. Puluhan tokoh Islam, antara lain Abdul Ghani Maskur, saat itu menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Bima, M. Nur Husain mantan anggota DPRD, dan adik Nur Ahmad Husain Kepala Penilik Departemen P dan K, ditangkap aparat keamanan. Mereka dituduh melakukan kegiatan subversif dengan tujuan mendirikan negara Islam. Tak lama kemudian, Anwar Muhammad, adik ipar Ghani yang menjadi guru SMA di Kebonjeruk, Jakarta, juga ditangkap. Kendati tinggal di Jakarta, Anwar memang kerap pulang ke Bima, tanah kelahirannya. Di sini ia dituduh sering berceramah menyerang Pancasila. Kemunculan nama Anwar membuat banyak orang kala itu mengaitkan kasus Bima dengan kasus Lampung yang meletup sepekan sebelumnya. Kebetulan peristiwa Lampung didalangi tokoh yang bernama Anwar pula, tapi lengkapnya Anwar Warsidi. Walau tak ada kaitannya dengan kasus Lampung, Ghani dan kawan-kawan tetap diadili. Ia divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara. Setelah menjalani 5,5 tahun masa tahanan di LP Kalisosok, Surabaya, ia dibebaskan.
Senasib dengannya kakak beradik M. Nur Husain dan Ahmad Husain yang dihukum 6 tahun penjara. Celakanya 2 anak Gani pun ditangkap. Agus Fahri, anak lelakinya yang duduk di kelas 1 SMA, divonis 4 tahun. Sedangkan M. Saugi meski tidak ditahan terkena wajib lapor selama 6 bulan. Yang paling tragis adalah Abidin Tilip, mantan guru honorer SMEP. Ia disiksa habis-habisan oleh aparat. Akibatnya selain jiwanya terganggu, Abidin pun harus berpisah dengan anak dan istrinya. Bekas siksaan di jari kaki kirinya masih tampak jelas. Digigit ikan pari katanya. Kini ia hanya berkeliaran di jalanan. Setiap bertemu orang ia selalu mengacungkan jempol jika sedang kumat. Tamatan madrasah ibtidaiyah ini berpidato panjang lebar. Ia bahkan kuat pidato 5 hari 5 malam tanpa henti, ujar Saleh, tetangga Abidin. Jika diurut terus tak terbilang penderitaan mereka. Gara-gara tersangkut kasus Bima, Ali Ahmad dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ia pernah diperiksa dan dikenai wajib lapor selama 6 bulan. Tak mengherankan bila uluran tangan Hendro Priyono tadi tak disia-siakan. Gani membentuk tim kerja ex-Napol Islam dan korban peristiwa Lampung (Tekeni PKL) awal Agustus 1998. Mereka melayangkan surat kepada Menteri Kehakiman Muladi meminta agar mereka direhabilitasi. Lantas apa jawaban pemerintah? Pengajuan itu menurut Muladi kini tengah dipelajari. Bagi Napol yang masih dalam penjara, kata dia, bisa saja dimintakan amnesti kepada Presiden. Sedangkan untuk ex-Napol, hak-hak mereka dapat dipulihkan. Mudah-mudahan sebelum sidang istimewa MPR sudah selesai, katanya kepada Forum. Bagaimana dengan Abidin, Sen Chiao, dan Supriyanto Khalid Mataram? Forum Keadilan nomor 15 tahun 7, 2 November 1998, halaman 25.